Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang amat kami hormati. Pada kali ini, izinkan saya dari tim pemerintah untuk menyampaikan aspirasi saya tentang mosi yang sangat luar biasa ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya argumentasi yang akan kami paparkan di sini, dapat kita lihat satu, kita hidup di dunia di mana cara kita untuk mengembangkan dan mengelola pembangunan nasional sangatlah beragam. Kita juga hidup di dunia di mana cara untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat daya ekonomi maritim di dunia sangatlah beragam. Dewan juri yang terhormat, Indonesia memang memiliki strategi ekonomi biru. Di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan. Lalu, apa yang akan kami definisikan di dalam mosi kita pada kali ini? Dengan adanya Indonesia menggunakan strategi ekonomi biru, maka Indonesia hanya akan berfokus kepada dan mengandalkan sumber daya ekonomi kelautan. Klarifikasi kami sebagai tim pemerintah adalah bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali sumber daya alam yang beragam. Strategi yang akan digunakan juga mesti beragam, tidak hanya berfokus kepada suatu masalah tertentu. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga di sini kami dapat meraih kesimpulan berupa beberapa poin-poin mekanisme yang sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Indonesia tidak hanya menggunakan strategi ekonomi biru dan yang Indonesia dapat menggunakan ekonomi yang lebih beragam. Contohnya, oleh karena itu saya dengan sangat bangga mendukung mosi ini. Dewan juri yang terhormat, saya memiliki beberapa poin mengapa mosi kami dapat dibenarkan dan dapat disetujui. Masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama, mengapa mosi kami dapat dibenarkan. Kami memiliki dua ide. Yang pertama terkait solusi strategi ekonomi Indonesia yang berupa negara kepulauan. Yang kedua, dampak yang akan terjadi jika Indonesia menggunakan sistem ekonomi biru. Maka di sini izinkan saya membawakan beberapa poin-poin krusial dan akan membidas beberapa poin-poin di dalam mosi ini. Masuk ke dalam lapisan yang pertama terkait solusi terkait strategi ekonomi Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memang merupakan negara kepulauan di mana dapat kita ketahui Indonesia menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia. Oleh karena itu kami rasa perlu adanya perkembangan potensial lagi terkait sektor-sektor yang lain. Misalkan Indonesia dapat mendirikan suatu industri produk dalam negeri dan dapat mulai menghentikan ekspor bahan mentah di sejumlah komoditas. Bisa kita tinjau dalam beberapa poin-poin pola hidup masyarakat yang lebih mementingkan menggunakan produk dan jasa impor dibanding produk jasa dalam negeri. Sehingga kami rasa kami perlu memperbaiki hal itu. Dengan cara hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro kecil, di sini saya melihat bahwasanya ekonomi biru bukanlah menjadi solusi terbaik dalam strategi ekonomi di Indonesia. Masih kita perlukan beberapa penyebaran pembangunan ekonomi di Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Yang kedua, dampak yang akan terjadi jika Indonesia menggunakan ekonomi biru. Dengan adanya sistem ekonomi biru, maka Indonesia hanya berfokus pada suatu pedoman, yaitu Indonesia pembangunan nasional di bidang kelautan. Ya, memang iya bahwasanya Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Namun apakah itu menjadi efektif jikalau kita hanya berfokus kepada kelautan saja? Jawabannya tentu tidak. Dewan juri yang terhormat, ibarat lensa. Jikalau kita berfokus pada satu objek saja, maka objek di sekitarnya akan menjadi ketimpangan. Perlu kita ingat, Indonesia bukanlah terdiri atas kelautan saja, namun terdiri atas material-material lainnya. Maka, kenapa menurut saya ini harus disetujui? Dewan juri yang terhormat, dapat kita ketahui Indonesia menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia. Dan menurut saya itu menjadi salah satu kekuatan Indonesia apabila dikembangkan lebih lagi. Dengan adanya ekonomi biru, maka pemerintah hanya akan berfokus kepada pembangunan nasional di bidang kelautan. Jika kita tinjau dan analisis dampak lingkungan, yang akan banyak sekali terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pembangunan itu, alias ekonomi biru. Terlebih lagi, Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang menjadi pencemaran yang sangat besar presentasinya. Oleh karena itu, saya rasa ekonomi hijau menjadi solusi yang baik dalam pembangunan nasional di Indonesia. Mengapa demikian? Ekonomi hijau ini juga dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan keadilan sosial. Green economy menggunakan emosi gas buang CO2, penanggulangan efek rumah kaca. Dengan adanya itu, Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki tingkat polusi yang lebih rendah lagi dan juga tingkat
pencemaran sosial, pencemaran lingkungan yang lain lagi. Dengan adanya Green Industrial Park, dengan keluaran produk-produk hijau, dengan pemakaian energi menggunakan energi terbarukan dan energi hijau, maka demikian kita tidak boleh egois menjadi pribadi yang hanya mementingkan ego manusia. Namun kita juga harus melihat lingkungan sekitar untuk memberi dampak pencapaian keadilan bagi lingkungan sekitar, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam dapat habis. Lalu bagaimana dengan jikalau itu semua habis dan kami merasa potensi ekonomi hijau lebih menjanjikan di masa depan? Selain itu, dengan ada strategi ekonomi lainnya, yaitu usaha-usaha kecil, usaha mikro semua bisa menjadi usaha yang memiliki NIB, dan itu dapat memudahkan mereka untuk mengakses perbankan, dan hal itu menjadi pemicu bangkitnya usaha mikro di Indonesia. Tim oposisi mungkin akan bertanya, bagaimana jika menggunakan sistem ekonomi, apakah Indonesia akan jauh lebih maju? Jawabannya iya. Kami rasa pemerintah Indonesia tidak hanya akan berfokus kepada satu kasus saja, dan kami rasa pemerintah Indonesia juga tidak hanya akan berfokus kepada suatu strategi ekonomi saja. Namun jika itu hanya menggunakan sistem ekonomi biru, maka itu hanya akan berfokus kepada satu bidang ekonomi saja, yaitu kelautan. Dewan juri yang amat kami hormati, memang Indonesia terkenal akan negara ekonomi maritim yang terasa berat. Iya, memang iya. Namun dengan adanya dobrakan terkait pembangunan ekonomi ini, saya yakin Indonesia akan jauh lebih maju lagi seperti negara-negara maju lainnya. Contohnya Jepang. Maka dari itu, tanpa mengurangi rasa hormat, setelah ditinjau dari beberapa poin-poin krusial, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan kami sangat setuju dengan mosi ini, dan bahwasanya tim kami merasa mosi ini dapat dibenarkan dan dapat disetujui. Sekian dari saya dan terima kasih.